Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Atmat Jaya Motor Lover, dimanapun you berada, sehat selalu ya. Kita mau buat video yang cukup istimewa menurut saya. Video ini judulnya mungkin kenapa ya? Ya tanda kutip mungkin menyesal beli Hyundai Palisade diesel XRT all wheel drive ini. Menyesalnya kenapa, kita simak video nanti ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kita selalu bersyukur. Number one, number two, nomor dua, hormati orang tuamu. Kalau ibumu masih ada, bapakmu masih ada, berikan hormatmu, kasih sayangmu. Kena es mati soalnya kue getun, soalnya wong mati ku nggur telung perkara. Ora kena wong mati mbok kirimi sate gule ku gak iso ya. Saya bapakmu senengane sate, mati ra iso mbok kirimi sate. Isone nggur telung perkara ya. Amal jariah mereka, anak yang soleh, kamu berarti yang mendoakannya, dan ilmu yang bermanfaat. Misal saya seperti ini kan membagikan video-video yang edukasi, ini kan juga salah satu ilmu yang bermanfaat. Nah ini termasuk tanaman saya nanti besoknya gitu. Ilmuku macam-macam, pinter nyambel, mbok ulang wong mau iso urip tekok nyambel. Nah, itu juga ilmu yang manfaat. Gak harus ilmu itu kudu matematika, IPA, IPS, gak gitu ya. Karena terus ya. Kita saksikan video berikut. Oke sobat, kita teruskan videonya. Terima kasih telah menunjukkan selalu setia di channelnya Atmat Jaya Motor. Yang belum subscribe dulu, karena kita banyak edukasi yang kita bagikan ya. Pertama, disclaimer, saya mereview mobil ini mungkin nggak detail secara fitur-fitur electrical, tapi tetap berusaha saya detailkan karena sudah banyak banget yang mereviewnya. Nah, jadi ini pengalaman saya membeli. Alasan saya membeli mobil ini adalah untuk ibu dan istri ya. Jadi nuruti ibu sama istri ini penting, nuruti orang tua kalau ada. Kalau nggak ada ya seadanya. Tapi jangan sampai ada bilang nggak ada, ini repot ya. Jadi kamu mas-mas ojo medit nang ibumu, neng morotuamu, ojo medit ya, ojo bakil. Nah, ini banyak saya lihat mas-mas ini takut sama istrinya, akhirnya medit sampai ibu nih. Itu jangan ya. Oke. Nanti kamu kira kamu dengan menghemat, dengan memeditkan diri itu kamu tambah kaya. Oh tidak, hemat pangkal kaya itu tidak. Nah, jadi itu gampang. Nah, ngono ya. SUV ini Hyundai Palisade tipe SRT AWD. Jadi ini adalah tipe tertinggi. Jadi saya beli mobil ini wis paling pol dhuwur tipenya. Di bawahnya ini ada signature AWD. Nah, terus di bawahnya lagi ada XRT biasa, ada signature yang biasa itu artinya 2WD, penggerak depan. Nanti le, kenapa? Ini mas. Ini adikku sing cilik dewe saya sekolah. Wes, udah nganu, paham? Ya mas. Sik ya. Ya. Ini saya syuting di dekat rumah. Tuh adik saya paling kecil masih ke SMP sih. Kuliah semester 1. Wah semester loro gelem sekolah pora iku. Oke ya. Jadi tipe tadi signature biasa tuh FWD penggerak depan. Kalau ini penggerak depan belakang. Kemudian di bawahnya lagi ada
Prime. Tapi Prime itu kayaknya jarang, kemarin saya baca persis nggak ada di Jawa Timur sini. Kalau ini tipe tertinggi jadi XRT AWD. Nah XRT itu cuma bedanya ini sama Signature, bedanya velg sama body kit bawah ini lips, bawah ini sama body kit depan belakang beda. Itu tok sih. Kalau interior sama plug. Nah, untuk selisih harga sekitar 30 atau 40 juta gitu loh dengan Signature biasa. Ya cuma kalau saya mendingan beli XRT, selisihnya sekitar 40 jutaan, tapi velgnya cakep. Kalau yang Signature kita ngupgrade velg sendiri dan sebagainya juga hitam-hitamkan yang atas ini juga habisnya bisa di atas itu. Oke, SUV ini monokok, rasanya enak. Nah, saya agak nyeselnya di situ, rasanya terlalu enak. Saya biasa pakai Pajero Fortuner, jauh ini lebih enak dan ini tidak bisa dibandingkan dengan Pajero Fortuner karena ini jauh di atasnya. Kemudian untuk orang tua saya, ibu saya itu enak masuknya karena ini monokok, dia pendek. Nanti kita bahas interiornya ya. Sorry agak siang ini kita syuting jadi agak silau. Nah, jadi napaknya masuk ke dalam ini enak karena ini pendek. Nah, jadi di tengah nggak ada gundukan dan interior ini yang disukai, mirip Alphard konfigurasinya. Cuma kalau saya juga punya Velfire itu, kalau bawa itu keluar saya males nyetir ya karena seakan-akan saya ini jadi sopir gitu loh. Kalau bawa ini kan masih oke, nganter ibu saya. Bodinya besar banget. Bodinya besar banget dan ini 5 meter. Kalau aktualnya bisa lebih. Gitu ya. Ini yang saya nggak suka dari XRT. Depan sudah hitam, atas samping semuanya hitam-hitam. Kenapa tulisan Palisade di sini, Hyundai sini tidak dikasih yang hitam sekalian, hitam chrome. Oke lah ada beli aftermarket ya, tapi juga kita masih mengeluarkan uang sekitar 1,5 atau 2 juta untuk menghitamkan emblem doang ini. Sekarang bukan hitam ya, apa namanya? Black chrome ya. Nah ini beda yang SRT, nah ininya yang bawah aja ini beda. Sama aksen semuanya all hitam. Ini sudah hitam semua mobil ini. Oke ya, terus kemudian dari samping bau besar seperti ini panjangnya aktualnya 5 meter ada koma. Kalau kita baca data spek 4990 mili. Nah, ini yang saya juga lagi nggak suka, lampu. Nah, setelah mobil ini saya pakai beberapa hari, sekitar 2 minggu saya pakai kendaraan ini, yang saya nggak ini suka semua. Jadi yang saya nggak suka ini lampu atas, yang bawah sendiri ini lampu bawah. Nah ini saya nggak sukanya kalau malam kurang begitu terang. Bayangan saya dengan mobil harga 1 miliar, mobil ini 1,2 sekian ya, 1,2 M sekian. Ini lampunya malah terangan Jimmy ku sing harga 500 itu ya. Jimmy 2023 itu. Bawah ini lampu high beam. Nah, sebetulnya sudah terang. Nah, kalau kita bandingkan dengan mungkin Innova Reborn tipe Q Venturer ya nggak kalah, masih terang. Cuma bayangan saya kurang bior gitu loh. Mungkin nambahi bawah ini, nambahi proji is oke lah, atau ganti lagi. Tapi sudah cukup. Cuma ini ekspektasi saya ini melebihi. Tapi kalau kita ngomong kompetitor mobil ini di harga 1,2, kita ngomongnya AWD ya, atau 4x4 AWD. Kalau AWD itu dia pakai center case, kalau 4x4 dia pakai transfer case, itu beda. Nah, nanti tak buatkan video sendiri tentang center case 4WD atau center case AWD atau transfer case 4WD. Nanti tak kasih tahu bedanya. Insya Allah next kita buat videonya. Apalagi ya, lampu depan is oke, aksesoris banyak kita beli di online shop itu luar biasa banyak. Kita mau upgrade model apa ada semua, tinggal duitmu mau sampai berapa. Kemudian ini velg ya. Ini kan XRT AWD ini velgnya palang ini. Sekilas kayak Nissan T31 ya velgnya, tapi enggak, ini beda. Ini made in Korea. Velg ini ET-nya 50, lubangnya 5x114. Jadi lubang velg ini sama dengan CR-V, sama dengan Innova, itu sama, dia 5x114. ET-nya agak beda, ini ET-nya 50. Kalau kamu ganti velg aftermarket itu saya jarang menemukan ET yang di atas 40. Rata-rata ET-nya plus 35.
Kalau ET45 itu ada di Balmuk, di Wok, Made in Japan itu ada, tak lihat. Nah, itu juga kalau harga baru velg itu kan masih juga 30 juta lebih. Kalau 5 biji lebih dari 30 juta, bisa 40 lebih. Makanya saya tetap ambil XRT karena kita upgrade velgnya juga mahal. Kemudian baut ini saya nggak suka. Bautnya kan 5. Dengan mobil bobot mendekati 2 ton. Kalau baut 5 otomatis laker rodanya, bearingnya kemungkinan kecil. Nah, mungkin next bearing roda ini ada relatif jajan. Mungkin ya, kita belum nyoba, ini masih baru. Nanti mungkin kalau 2 tahun atau 3 tahun nanti laker rodanya jajan, nanti tak buatkan video lagi. Ternyata Palisade sesuai dugaan saya, laker rodanya kita pakai sekian puluh ribu kilo sudah jajan. Tapi kalau toh jajan laker roda itu nggak mahal, nggak sampai 1 juta. Kemudian nanti kita bahas sambil jalan lagi ya. Ini saya tak coba duduk di dalam sambil tak hidupkan. Oke, assalamualaikum. Oke, kita hidupkan engine start dari sini. Kita AC sudah. Kalau saya ngomong fasilitas yang ada di mana ini, di sini, ini luar biasa. Kamu bisa menemukan apa aja, cuma nggak tak jelaskan fasilitas yang di sini karena panjang nanti. Menjelaskan LCD ini panjang, bisa 20 menit sendiri nanti tak buatkan sendiri bagiannya. Dan AWD itu pasti ini. Jadi yang biasa itu nggak ada mode snow, mood, sand, nggak ada. Jadi ini sudah ada. Ini mode berkendara yang kiri ini Smart, Sport, Eco, Comfort. Ini mode berkendara. Ini 2 WD juga ada. Kalau AWD dia ada snow, mood ini mood itu artinya lemah ya, lumpur. Sand itu pasir, snow itu salju. Nah, jadi kita ini mengatur. Terus di sini Mas, di mana ini? Di sini. Ini traksinya. Lah ini AWD-nya enaknya di sini. Traksinya dia terbagi 70-30. Jadi cenderung yang depan. Cenderung depan. Jadi kita pakai jalan itu belakang cenderung nggak kerja. Nah, ini nice. Kalau AWD itu dia bisa cenderung 80% di depan, 20% tenaga itu di belakang. Jadi dia nggak selalu ngelok 50-50 depan belakang. Itu dampaknya mobilnya efisien. Kalau dipakai di kota seperti ini tetap efisien karena beban itu tetap tersalurkan di roda depan. Roda belakang ketika ada tergelincir, ada selip, dia pakai stability controlnya membaca itu selip, baru secara elektrik center case tadi akan mengunci depan belakang secara 50%. Ini namanya H-Track. Jadi Hyundai Traction kontrolnya itu dia teknologinya cukup bagus. Mungkin kalau sekarang kan banyak juga, mungkin Subaru punya sequential. Kemudian kalau zaman dulu CR-V yang Gen 1 Subaru Forester itu saya punya itu terbagi 50-50. Hampir 50-50. Enggak selalu tapi hampir. Tapi kalau di mobil ini dia cukup sangat pintar karena dia juga ada locker secara electric braking locker. Seperti Jimmy yang baru. Dia nggak LSD, bukan, tapi dia seperti electric brake. Kalau saya tuh kendaraan cenderung melihat di komponen situ. Kalau fasilitas yang lain, wow, ada SOS, Blue Link itu connect di my handphone. Nah, ini ada Blue Link ya. Ini ada Blue Link. Nah, ini sorry, ini sinyal saya lagi tak matikan handphone saya. Nah, ini Blue Link ini juga dia bisa starter dari jauh. Kemarin saya ke mana itu, ke rumah Bojonegoro, mobilnya di Malang, tak starter dari rumah Bojonegoro bisa. Kita lihat di CCTV rumah itu. Jadi fasilitasnya luar biasa. Oke ya. Mesin ini lebih menyenangkan. Ini kalau tak pakai jalan ya, di belakang noise-nya itu masih ada. Di belakang apa namanya itu, roda itu kayak Honda Jazz, kayak Honda CR-V itu loh. Noise roda itu masih ada sedikit. Kalau kita ngomong mobil sudah 1 miliar ke atas kan harusnya nggak ada. Nah, ini salah satu kekurangan ciptaan manusia, tetap ada yang namanya kurang. Oke ya, tak matikan dulu supaya enak nanti ngobrolnya. Kalau duduk di tengah, nah ini yang disukai ibu saya. Nah, ketika dia naik gini kan dia pendek.
kemarin bawa Fortuner itu terlalu tinggi. Ini duduknya enak. Dah jok ini, lubang-lubang ini merupakan ventilasi lubang angin ya. Jadi ini bisa mengeluarkan angin dingin maupun angin hangat. Engko mbok takok nih, masih nyedot entutku ora anu. Nah, ini dan kalau ngomong saya fasilitas, saya kira untuk mobil 1, sekian ini sudah di atas kompetitornya. Kita ngomong X5 ya, BMW. Mobil ini sekelas Land Cruiser lah menurut saya, tapi masih di bawahnya. Kenapa masih di bawahnya Land Cruiser? VX 300, sisi mesin dan durability kaki ini masih tetap kalah sama Land Cruiser. Kalau mobil ini diemblemkan Toyota, mungkin bisa 2 miliar lebih, karena di emblemnya Hyundai dia cuma 1,2. Nah, audio dia sudah pakai premium sound Infinity, itu gak templean mas, Infinity itu, ndek sound itu. Nah, jadi itu asli by Harman Kardon. Ini saya dikit cerita masalah audio. Audio mobil ini Infinity suaranya dari tengah sampai ke belakang itu sama dan cuur nih. Tapi ada nggak enaknya? Karena saya mungkin orang Malang, biasa lihat sound horeg, sound glare, kurang nendang, bassnya kurang nendang, twitternya kurang nendang. Ini versi saya. Jadi tetap sound ini walaupun ini premium sound Infinity by Harman Kardon, sound ini ternyata tetap puluhan juta harga soundnya aja. Ini ya kalau saya masih kurang. Kalau saya harus tak tambahi bass kolong lagi nanti. Nggak usah speaker itu nggak usah diganti bass kolong. Kenapa harus nambah? Ini versi saya loh. Kamu nggak usah niru. Harus nambah karena kurang glare. Mungkin nanti tambah bass kolong 10 in lah. Pakai Venom atau pakai yang lain. Kenapa? Karena bassnya mobil ini subwoofernya dari belakang 8 in. Oke. Kameranya ini 360, nggak usah dibahas. Kameranya Hyundai menurut saya saat ini yang paling oke lah. Mobil dengan kelas harga 1 miliar ataupun di bawah 1 miliar, kamera belakang kamera 360 Hyundai paling asik menurut saya. Ini speaker woofernya di sini itu 8 in. Nah, di belakang. Nah, mungkin kalau ditambah yang di depan 10 in atau pakai 8 in juga nggak apa-apa di kolong apa mobil, di kolong jok. Insya Allah nanti tambah nendang lagi bassnya. Ini rencana mau tak gitu kan. Terus nggak usah bahas power backdoor apa ya. Ini mobil kelas atas pasti ada. Nah, kenapa istri dan ibu saya minta mobil ini? Ini pertimbangannya adalah jok belakang. Jok belakang ini lebih manusiawi lah. Dia bisa 3 orang safety, didudui di belakang. Ini rasanya enak banget. Wong Fortuner itu dengan Innova Reborn atau Innova Fighter itu jauh. Masih enakan Innova Reborn kalau duduk di belakang. Ini lebih enak lagi. Jadi ini duduk di belakang ya mendekati Velfire lah duduk di belakang. Jadi lega, betul-betul lega di belakang. Aksesnya juga mudah. Nah, itu pertimbangan kita. Nah, kemudian ketika jok belakang ini berdiri, di sini tak kasih koper haji masih bisa. Koper yang untuk standar orang berangkat haji itu loh. Nah, ini bisa. Saya di rumah kan ada koper haji, tak taruh di sini bisa. Jadi ini luas banget. Kalau pakai si Pajero apa Fortuner duduk di belakang, ketika bangku ini berdiri tak kasih koper itu nggak bisa. Bisanya koper cabin pesawat yang 7 kilo itu. Itu ya masalah colokan, cas, elektrik, masalah fasilitas seperti itu luar biasa. Tidak ada yang di atas ini menurut saya. Ngalah noiki di angka 1 M-an. Nah gitu ya. Kemudian kita sekarang lihat ke depan. Kita sudah bahas interiornya. Kalau Mazda CX-9 kayak gitu lewat lah. Kalau Mazda kita bandingannya CX-9 ya, karena harganya di sekitar Mazda CX-9. Kalau kaki-kaki mungkin torsi tenaga mungkin sama yang seharga ini GMW Tank. Nah, masih besaran GMB Tank, tapi itu kan mobil hybrid. Nah, kalau saya nggak suka, kalau saya suka mobil NA bukan NA, saya suka mobil itu full diesel power. Bagasi belakang tadi kan saya sempat lupa. Nah, sama VX 300 enakan Hyundai Palisade. VX 300 itu saya pernah nyoba punya temanku di Jakarta sana, tak buka jok belakangnya juga sempit, headrestnya juga kecil banget. Nah itu VX 300 kalah sama ini bagasinya. Nah sekarang inilah kalahnya dengan
VX 300, kalahnya dengan VX 200, kalahnya dengan Mazda CX-9. Mesinnya kalah banter. Nah, kalah banter dari sisi output tenaga. Tapi mesin ini besar banget. Mesin ini cuma 2200 cc, tapi tenaganya sekelas sama Fortuner ataupun Hilux yang 1GD ya, yang 1GD yang 2800 cc. 2800 cc di Fortuner itu sekitar 200 HP. Tenaga juga sekitar 450 Nm. Ini juga sama. Ini juga sekitar mendekati itu 200 HP. Torsinya juga 400 sekian Nm. Artinya kalau kita bandingkan dengan Innova Reborn, dengan Fortuner yang 2GD, VRZ, ya, dengan Fortuner yang lama, apalagi 2KD, Pajero yang 15HN1, nah, yang Pajero saya yang 2016-17 itu masih besar ini tenaganya. Dan ini real turbo lag-nya juga nggak ngelek-ngelek banget. Nah, artinya rasanya juga dia responsif. Kalau karakter mesin mirip sama Pajero, ada lemot-lemotnya sedikit di putaran bawah. Tapi mobil ini menangnya dari semua mobil tersebut. Ini berdasarkan pengalaman saya, paling irit. Nah, aku gak ngepek-ngepek mobilku dewi, enggak. Semua mobil itu saya punya. Mobil istri saya, si Fortuner yang kemarin sempat tak buat konten, masih ada. Hari ini saya syuting sekarang ini 30 April 2025. Saya buat video ini. Mobilnya masih ada, belum terjual. Kalau ada yang mau beli silahkan, nggak kepakai sudah. Itu dipakai istri sama ibu saya dulu, sudah nggak kepakai sekarang. Karena ganti ini. Nah, itu nggak sampai 400 juta saya terimakan atas namamu bisa. Nah, ini lebih irit. Tak pakai kota-kota di sini ketemu 112, Mahalangi jalannya ini loh mas, sama macet juga. Kota-kota sama yo kadang-kadang Surabaya kayak gitu, campuran 12,5. Kalau full luar kota bisa 14. Jadi kalau bahan bakarnya mirip Innova Reborn, kurang lebihnya sama. Tapi ini tenaganya segitu besar loh mas. Dan mobilnya 2 ton, hampir 2 ton bobotnya mobil sebesar ini. Jadi ini mungkin kalau kita pakai daily use, sama VX 300, saya cenderung suka ini. Sudah sama-sama AWD, saya sama VX 300 sama AWD ya. Sama-sama penggeraknya 4. Kita beli cuma sekitar 1,2 M, artinya itu kurang lebih nggak sampai separuhnya harganya VX 300. Rasa berkendara enak ini, Naikan enak ini. Solar irit ini. Tapi memang untuk mobil yang zaman sekarang solarnya harus deck. Ya, walaupun kamu beli Innova Reborn 2GD itu juga harus deck. Mobil ini juga harus deck. Minimal setara cetan 51 up. Nah, kalau kamu nggak sesuai standar ya nggak apa-apa, itu urusanmu ya. Kalau nggak malu-malu lah ke SPBU kita bawa mobil. Saya sering lihat tuh Innova Reborn platnya cuma 2 digit 3 digit ya beli bio. Nah, kalau nggak malu ya nggak apa-apa beli bio gitu ya. Ini kemarin tak tambahi apa stud bar. Terus kesimpulannya gimana? Silahkan simpulkan sendiri. Ya. Worth it tidak mobil ini dibeli? Ya, tadi pertimbangan saya dengan harga 1, kecil, lawannya GMW Tank. Kalau sama Ford Everest, ya Ford Everest menurut saya lawannya Fortuner lah. Karena apa? Dalamnya juga sempit. Nah, ini untuk keluarga, SUV is okay. Kalau saya beli Alphard baru itu 1,5 M sekarang, Alphard baru. Alphard bekas 1 M sudah dapat bagus. Kenapa saya nggak beli itu? Pertimbangan saya ketika saya nyopir bawa Alphard, saya turun itu beli pertama dikasih nota saya sama petugas SPBU-nya. Itu sering saya kejadian. Ya saya dimai, nggih mas, makasih. Dalam hati saya kan nggak enak. Saya itu beli bahan bakar nggak pernah pakai nota. Ya, dikira kan laporan bos ya. Jadi nggak enaknya di situ. Makanya saya beli mobil ini. Perawatan, saya lihat sama mesinnya Hyundai ini dengan Pajero Fortuner juga mirip. Ketersediaan spare part melimpah, teknologi jauh. Ini sudah melampaui kendaraan yang ada di sebayanya. Kekurangan tetap ada, seperti tadi saya sebutkan, bla 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 bla, tetap ada kekurangan. Kalau kita pakai ugal-ugalan nggak bisa mobil ini. Saya sudah nyoba dengan mode berkendara ugal-ugalan. Saya sudah nyoba
nyoba saja. Saya ini berkendara seneng santai karena sama istri, cuma aku nyoba manuver gitu nggak enak mobil ini pakai manuver. Dashboard itu casingnya terlalu tinggi, casing dashboard ya, casingnya LCD speedo sama tip itu terlalu tinggi. Jadi jok tak tinggikan, ya opo gak pantas, gak nyaman, tak dudukan gini loh. Karena dia mungkin monokok ya. Itu mungkin kenapa saya menyesal beli mobil ini. Ya menyesalnya kenapa tidak beli dari dulu. Dulu 2022 saya beli VRZ itu, belikan istriku. Nah tapi kenapa tidak beli dari 2022 dulu? Uangnya baru ada sekarang 2025. Gitu ya. Jadi nyicil. Saya beli cash, alhamdulillah kemarin nyicilnya nabung everyday di rumah, nabung. Istri saya tak suruh nabung. Gitu. Terima kasih untuk sobatku semua. Manfaatkan hidupmu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun hal positif, bermanfaat untuk orang, minimal orang sekitarmu. Jadi wong kuwi ning urip ning tetanggaan iku aja gateli. Kon ngerti gateli ya? Gateli iku tanggane meneng ae, sok sugih, sok angkuh. Nah, tak omongi, wis akeh ndek perumahan ini wong gateli niku akeh. Biasanya wong ora sugih niku. Magak gateli wong lha ojo sing model ngono ku. Gitu ya. Hidup yang ya biasa ae lah ya. Hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu, luangkan waktu untuk orang tuamu. Ojo mbok karir mbok godak ya. Ojo karir ae. Ibumu ku sering-sering sambangi nek sek urip. Nek meninggal ya disambangi kuburane. Nek sek didongakne di Fatihah. Nek sek urip sering disambangi. Jangan hanya karir terus ojo medit ning wong tuamu. Ya, ojo medit iku pelit, ojo pelit. Ojo wedi bojomu nek karo wong tuamu ya. Kita hidup ini untuk sesama. Gitu, terima kasih. Tak doakan semuanya sehat selalu, rezeki lancar, keluarga rukun bahagia. Masalah mobil ini gampang, orang di mobil gak apa-apa, yang penting keluargamu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.